Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arna Mutiara. Di sini saya akan menjelaskan tentang jejak dan simbol budaya dalam dongeng Jerman terjemahan bahasa Indonesia. Dalam dongeng terjemahan, pasti terdapat permasalahan budaya. Paling tidak terdapat 3 permasalahan yang perlu diperhatikan oleh penerjemah, yaitu aspek bahasa, aspek budaya, dan aspek sastra. Budaya merupakan hal yang esensial dalam penerjemahan sebuah karya sastra. Perbedaan budaya sumber dan budaya sasaran mencangkup kepercayaan, sikap, nilai-nilai, dan aturan-aturan. Seorang penerjemah harus memahami dengan baik, sehingga hasil penerjemahan dapat dipahami dengan mudah oleh khalayak pembaca. Pesan yang dituliskan oleh pengarang aslinya tentu tidak akan tersampaikan kepada pembaca terjemah. Maka perbedaan budaya dalam proses penerjemahan sangat penting dan harus diperhatikan. Bisa dikatakan ketika menerjemahkan karya sastra bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia, perlu dilakukan penyesuaian bahasa baik secara kultural, sosial, dan kontekstual. Kali ini saya akan membahas dongeng Rumpelstiltskin atau dalam bahasa Indonesia yaitu Rumpelstiltskin. Sinopsis dari dongeng Rumpelstiltskin yaitu Rumpelstiltskin bercerita tentang seorang penggiling jerami yang membohongi raja terkait putrinya yang bisa memintal jerami menjadi emas. Putri itu dikunci di sebuah kastil dan dipaksa untuk memintal jerami menjadi emas oleh raja. Dia menangis karena tidak dapat melakukannya. Lalu tiba-tiba ada Rumpelstiltskin yang membantu, tetapi dengan meminta suatu imbalan. Imbalan terakhir yang diminta Rumpelstiltskin adalah ketika putri menjadi ratu, maka anak pertamanya akan menjadi imbalan. Sang putri tidak terlalu menganggap hal itu serius sampai suatu ketika saat anak pertamanya lahir, Rumpelstiltskin datang untuk menagih janjinya. Sang putri yang ketakutan menawarkan beberapa barang berharganya, tetapi Rumpelstiltskin tidak menerima dan hanya mau imbalan yang bernyawa. Sang putri sedih dan menangis. Karena melihat putri menangis, Rumpelstiltskin kasihan kepadanya. Maka Rumpelstiltskin berkata dalam 3 hari ia akan kembali ke istana, dan jika sampai dalam 3 hari putri dapat menebak namanya, maka ia akan membebaskan bayi tersebut. Pada akhirnya putri dapat menebak namanya. Rumpelstiltskin pun tidak berhasil untuk mendapatkan imbalannya, lalu ia mati secara menggenaskan. Jejak dan simbol budaya yang pertama yaitu terdapat dalam judul dongeng. Judul dari dongeng dalam bahasa Jerman adalah Rumpelstiltskin dan diterjemahkan menjadi Rumpelstiltskin. Alih-alih menggunakan tulisan yang sama, dalam versi terjemahan menggunakan tulisan yang sesuai pengucapan atau lidah orang Indonesia. Karena dalam bahasa Indonesia tidak terdapat akhiran "chen". Lalu yang kedua, dalam naskah asli terdapat kata kleines Mädchen yang dimana seharusnya memiliki arti secara harfiah pada bahasa sasaran yaitu pria kecil, tetapi dalam naskah terjemahan menjadi manusia kerdil. Hal itu karena budaya pada bahasa sasaran, kerdil biasanya digunakan pada orang-orang kecil yang tidak umum seperti manusia lainnya. Kadang juga orang-orang mengatakannya kurcaci. Hal itu sudah seperti julukan di bahasa Indonesia agar dapat bisa membedakan mana yang kecil karena badannya memang kecil tapi masih pada batas wajar atau yang kecil bukan wajarnya untuk manusia umum. Ketiga, menurut budaya bahasa terjemahan, kata manusia kerdil memiliki arti sifat buruk yang dimana manusia-manusia kerdil itu terkadang memiliki sifat licik. Pada budaya bahasa sasaran, manusia-manusia kerdil sering digambarkan sebagai manusia yang memiliki sifat-sifat licik. Oleh karena itu, pandangan pada budaya bahasa Indonesia pasti manusia kerdil itu memiliki sifat-sifat yang buruk. Keempat, terdapat kalimat yang berbunyi Es war einmal ein Müller, der war arm, aber hatte eine schöne Tochter, yang diterjemahkan menjadi pada zaman dahulu kala hiduplah seorang pengrajin jerami yang memiliki seorang putri yang cantik jelita. Yang menjadi poin yaitu ein Müller. Pada bahasa Indonesia, ein Müller memiliki arti secara harfiah yaitu tukang giling.
Tapi pada versi terjemahan, penulis menulis pengrajin jerami. Menurut budaya pada bahasa terjemahan, pengrajin adalah orang yang pekerjaannya atau profesinya membuat barang kerajinan. Kerajinan yang dimaksud dalam dongeng adalah menggiling jerami. Tetapi tukang dan pengrajin dalam bahasa sesaran memiliki makna yang sama, yaitu seseorang yang memiliki pekerjaan membuat suatu benda yang tetap. Di sini penerjemah menggunakan pengrajin jerami daripada tukang giling karena agar dapat dipahami tukang giling yang dimaksud adalah pengrajin dari jerami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.